Shalom saudaraku yang terkasih, mari saat ini kita mengambil waktu teduh dan meminta pertolongan Allah Roh Kudus memimpin kita dalam saat teduh ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami kembali diingatkan dan kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kuasa Allah Roh Kudus yang terus memimpin kami, memberikan kami pengertian dan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, apa yang kita rasakan dan kita pikirkan ketika kasus yang viral di tahun 2023 ini. Pembunuhan Yosua yang dilakukan oleh pemimpinnya yang seharusnya menjadi pautan. Tetapi karena sesuatu dan lain hal saudara. Yosua dibunuh dengan berencana. Dan para oknum-oknum tersangka ini akhirnya dijatuhi hukuman mati saudara. Dan beberapa oknum-oknum lain mendapatkan hukuman yang cukup berat saudara. Tetapi hal yang menggemparkan lagi ketika keputusan sudah memutuskan bahwa oknum yang membunuh dan merencanakan pembunuhan ini dijatuhi hukuman mati mendapatkan remisi hanya seumur hidup. Dan istri dari oknum yang membunuh ini mendapatkan pengurangan revisi hukuman. Ketika melihat berita yang viral ini dan membaca komen-komen dari para netizen saudara. Ditemukan tidak sedikit di antara mereka yang kecewa. Tidak sedikit di antara mereka yang marah. Tidak sedikit yang mempertanyakan adakah keadilan di bangsa ini. Bisakah kami mempercayai kembali bahwa bangsa ini adil di dalam memutuskan perkara yang ada? Atau saudara pernah mengalami perlakuan yang semena-mena dari atasan saudara? Saudara sengaja dicari-carikan masalah dan saudara sengaja difitnah saudara. Atau rekan bisnis saudara yang saudara percaya begitu luar biasa. Pegawai saudara yang saudara percaya begitu luar biasa. Tapi akhirnya membawa kabur semua aset-aset perusahaan saudara. Sehingga Anda saudara jatuh bangkrut saudara. Bagaimana perasaan saudara? Ada kemungkinan marah, kecewa. Dan bahkan marah kepada Tuhan. Apalagi kalau rekan sekerja kita, pegawai kita adalah seorang yang aktif melayani di gereja. Kita semakin marah, kita semakin kecewa. Tuhan, bisa-bisanya anak ini melakukan kecurangan. Dan mereka hidup dengan berfoya-foya saudara. Saudara, apa yang kita alami dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam dunia ini saudara. Itu juga dialami oleh pemazmur berapa tahun yang lalu saudara. Sebelum Yesus Kristus lahir. Pemazmur juga mengalami hal yang sama saudara. Sehingga dia bertanya di dalam ayat yang pertama kepada Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan sembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Mengapa engkau jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu di dalam waktu-waktu mereka kesesakan? Di tengah-tengah penderitaan mereka. Ada satu ungkapan kecewa, ada satu ungkapan bertanya, Tuhan adakah engkau untuk melakukan keadilan, untuk membela perkaraku ini. Aku sungguh sesak, aku menderita Tuhan, di mana engkau? Aku sudah berseru kepada engkau tetapi engkau tidak mendengarkan aku. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan menjauh dari pemazmur ini. Dan di dalam kekecewaan yang dialami, dia melihat bahwa orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu di dalam kecongkakannya. Mereka memburu dan menindas mereka yang terjebak dalam tipu daya yang mereka rencanakan. Orang-orang fasik, orang-orang jahat ini menjadi apa? Memuji-muji keinginan hatinya. Dan mereka di dalam keserakahan yang mengerikan. Mereka memasang perangkat untuk menindas mereka.
Dan di dalam kesombongan orang fasik ini saudara. Di dalam ayat yang keempat, orang fasik mengatakan tidak ada Allah. Allah tidak akan pernah menuntut. Ayat yang keenam, dengan bangganya orang fasik ini berkata dalam hatinya, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun saudara. Orang fasik dengan kesombongannya tidak mempercayai Tuhan. Karena di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Yang ada di dalam hatinya adalah kesenangan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Sehingga apa yang dia lakukan itu menunjukkan kearogangan dan kesombongan, kejahatan terhadap sesamanya. Orang fasik penuh dengan kesombongan dan keangkuhan dalam hidup, dalam bertindak dalam kejahatan. Saudara, inilah rasa kekecewaan yang dialami oleh pemazmur saudara. Dalam satu sisi, dia yang berseru kepada Tuhan, mengapa engkau menjauh? Di dalam kekecewaannya. Tetapi dalam satu bagian di dalam doa yang dia ungkapkan itu, ada satu keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemazmur. Di dalam ayat yang ke-12, pemazmur berkata, bangkitlah Tuhan, ya Allah, nyatakan, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Doa keyakinan dari pemazmur. Walaupun di tengah-tengah kekecewaan yang dia alami. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Di tengah-tengah dia melihat orang yang jahat hidup dengan kesombongan arogannya yang menindas orang-orang yang lemah. Tapi dalam satu sisi iman yang dimiliki pemazmur berkata kepada Tuhan, bangkitlah Tuhan. Satu seruan bangkitlah ini untuk menunjukkan bagaimana iman dari pemazmur bahwa Allah yang tak terlihat itu sanggup memelihara kehidupan mereka. Walaupun di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, penindasan yang mereka alami, tetap ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan bangkitlah adalah menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat untuk mereka boleh merasakan anugerah Allah. Dan bangkitlah juga menunjukkan untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari saya dan saudara. Dia tetap dengan kasihnya melihat kita. Bukankah saya dan saudara adalah biji mata Tuhan yang dia jaga dengan sempurna? Mana mungkin Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari kita. Tapi sekadang Tuhan mengizinkan waktu proses untuk membentuk kita semakin serupa dengan Allah. Dan bangkitlah juga menunjukkan pemberian harapan yang luar biasa. Bahwa apa yang kita alami saat ini, kita akan melewatinya dalam anugerah Tuhan. Ikuti terus pergumulan kita, ikuti terus pimpinan kita. Karena di depan sana selalu ada pengharapan. Dan bangkitlah Tuhan sebagai hakim yang mengadili. Tuhan sebagai hakim yang mengadili. Sehingga ada satu keyakinan dari pemazmur bahwa Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selamanya dalam ayat yang ke-16. Sebagai Raja, Tuhan akan mendengarkan penderitaan mereka. Tuhan akan mendengarkan setiap seruan hati kita. Tuhan jugalah yang akan menguatkan jiwa kita. Tuhan jugalah yang akan memberikan keadilan bagi setiap kita karena Dia Raja di atas segala raja. Bukankah Kristus, Sang Anak Allah, Dia dinobatkan sebagai Raja segala raja, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menyatakan keadilannya bagi saya dan saudara. Kita yang berdosa, tapi dengan darahnya yang Dia persembahkan sebagai bayar lunas utang dosa kita kepada Allah. Dengan keadilannya Dia membela kita. Yang dulunya kita berdosa, karena pembelaan dari Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dibenarkan di dalam kasih Kristus. Bukankah Kristus yang telah mati di atas kayu salib
dia dikuburkan. Sehingga tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam Markus 16 ayat 6, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Yesus bangkit, saudara. Dengan kebangkitan Kristus inilah, saudara, maka iman kita tidak akan pernah sia-sia. Dengan kebangkitan Kristus inilah, justru di dalam penderitaan kita, justru di dalam kelemahan kita, justru di dalam penindasan yang kita alami, ada kuasa kebangkitannya yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dan kebangkitan Kristuslah membuktikan dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir sebagai Allah yang adil. Dia selalu hadir sebagai Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dan keadilannya dia akan membela perkara kita. Dan di dalam kasihnya dia terus menuntun saya dan saudara. Pertanyaannya, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan tidak jauh dari saya dan saudara. Tuhan selalu ada dalam hati saya dan saudara. Yang percaya kepada Dia, Dia telah membuktikan dengan kebangkitannya. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dapat kita takutkan? Apalagi yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita pada saat ini? Apalagi yang membuat dapat kita kecewa melihat situasi kondisi yang ada di depan mata kita dan pengalaman pribadi kita? Ingatlah, Tuhan ada dalam hati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penghiburan dan penguatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami mempercayai bahwa Engkau Allah tidak jauh daripada kami. Engkau Allah tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu dari kami. Tetapi Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.